Halo semuanya, selamat datang di channelnya Adit MKM. Yeay! Kali ini kita akan lanjutin belajar kita dari buku Pecahkan. Kita akan belajar komedi, lucu. Oke. Bro, kemarin kan kita udah belajar banyak sekali teori. Aku sudah penat, aku ingin bikin jokes. Aku sudah punya banyak keresahan, aku udah punya banyak topik. Aku ingin bikin jokes, bagaimana caranya? Nah, tenang aja, hari ini kita akan belajar bagaimana cara bikin jokes. Nah, di kesempatan kali ini aku akan bahas 3 bab dari buku ini, yaitu premis pertama, setup pertama, dan punchline pertama. Banyak banget bro, ya sabar dulu ya, sabar. Kenapa kok aku milih bahas tiga-tiganya langsung? Karena menurutku tiga-tiganya ini penting untuk kalian tahu apa itu jokes. Nah, jokes sendiri, buat kalian yang sering nonton stand up comedy, mungkin udah tahu jokes adalah setup ditambah punchline. Menurut Judy Carter, setup sendiri adalah topik ditambah sikap ditambah premis. Nah, aku nggak akan bahas banyak tentang premis dan bagaimana cara nulisnya, karena aku kayaknya udah punya banyak video tentang itu, jadi cek aja di description kalau mau nonton video tentang premis. Dan karena yang aku bahas itu juga mirip sama yang di sini gitu. Cuman yang perlu kalian tahu adalah apa itu sikap. Nah, sikap sendiri adalah attitude kalian atau perasaan kalian tentang topik yang kalian punya gitu. Makanya kalian sering dengar kalau ada komika-komika yang sering ngawalin jokesnya dengan gue bingung ya, gue itu nggak suka ya, gue itu sedih ya. Nah, attitude itulah yang merupakan sikap gitu. Di buku ini ada latihan tentang bagaimana caranya kita bikin sikap gitu. Jadi kalau misalnya takut itu apa yang bikin kamu takut, bingung apa yang bikin kamu bingung. Contohnya aku di sini cemburu atau iri. Itu adalah materiku yang kemarin, yaitu aku iri sama teman-teman aku yang udah nikah tapi aku belum, gitu. Jadi coba aja penuhin di sini dulu. Nah, kalau misalnya premisnya udah ada, sikapnya udah ada, sekarang bagaimana kita menulis setup, gitu. Nah, buku ini untuk membahas setup banyak sekali mengambil dari teorinya Greg Dean. Intinya di bukunya Greg Dean untuk menciptakan setup kalian harus paham first story sama second story, gitu. Nah, apa itu first story dan second story? Jadi first story itu adalah bagian yang mengarahkan penonton untuk berpikir sesuatu. Second story adalah patahan dari asumsi tersebut. Nah, di buku ini juga ada beberapa latihan tentang menciptakan first story dan second story. Di sini ada akhir cerita dan pendahuluan cerita. Jadi kalian disediain akhir ceritanya apa, coba karang pendahuluan ceritanya apa. Jadi kalian dikasih punchline-nya apa, coba bikin setup-nya seperti apa. Di sini contohnya ada akhir ceritanya, sang ratu akhirnya hidup bahagia di istana, sementara sang raja beralih profesi menjadi pencari kayu bakar. Nah, depannya kosong, tapi aku isi coba. Depannya aku isi seperti ini. Seorang raja ngambek sama istrinya lalu keluar dari istana, tapi dia lupa bawa kunci istana, jadi dia kekuncian. Nah, yang paling penting yang mau aku bahas hari ini adalah punchline pertama. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Kenapa kok ini penting? Karena menurutku bikin premis etap punchline itu harus berkesinambungan dan kalian harus paham punchline seperti apa yang bisa kalian gunakan sehingga kalian bisa menciptakan setup untuk itu, atau sebaliknya kalau kalian punya setup atau punya pendahuluan, punya premis, kalian akhirnya tahu bisa di punchline dengan model seperti apa. Aku nggak yakin video ini bisa nge-cover semua jenis punchline, tapi mungkin akan ku mulai dari 2 dulu, lanjutannya semoga minggu depan bisa ngupload video lagi. Tulis aja di komentar kalau kalian pengen tanya-tanya ya. Support saya please. Saya butuh support kalian, subscribe, like. Dan sekali lagi, aku di sini nggak cuma ngajarin kalian teori-teori, tapi aku juga akan bikin jokes bareng kalian berdasarkan keresahan dan topik yang kemarin kita udah bahas. Jadi hari ini aku mau ngasih contoh dari keresahanku yang ditinggal nikah sama teman-teman aku, gitu. Nah, kita mulai dari punchline pertama yang diajarkan di sini, yaitu hiperbola atau exaggeration. Jadi hiperbola itu apa? Hiperbola adalah ketika kamu mau ngomong sesuatu tapi dilebih-lebihkan, gitu. Temukan satu adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat itu yang kamu lebih-lebihkan. Di sini ada latihannya nih. Misalnya,
saking tuanya satpam kompleks saya, nah, berarti kan adjektifnya tua, kata sifatnya kan tua. Nah ini saking tuanya, kenapa nih gitu? Jadi setupnya saking tuanya satpam saya, punchline-nya misalnya, saking tuanya satpam saya, di pos satpam ada fotonya dia sama Nabi Adam. Tua banget ya, satu angkatan sama Nabi Adam. Jadi Adam, Hawa, satpam. Nah, kalau di materi aku ya, yang tadi, jadi mungkin aku bisa cerita tentang teman aku yang nikah itu banyak banget. Nah, banyak itu kan adjektif. Jadi teman aku yang nikah itu banyak banget. Saking banyaknya, itu kalau dikumpulin jadi satu, bisa bikin parpol. Teman aku yang nikah banyak banget, saking banyaknya, itu aksi 212 minder. Apakah cukup dicari satu? Cari aja yang banyak, lalu temukan mana yang paling lucu gitu. Temen aku yang nikah duluan itu banyak banget, bahkan lebih banyak dari bakteri baiknya Yakult. Nah, jenis punchline kedua yang ada di buku ini adalah persamaan atau perbandingan atau asosiasi. Itu seperti apa? Ini kalau misalnya kalian sering dengar komika kayak ini itu sama aja kayak, nah di sini contohnya itu banyak dan ada latihannya juga. Di sini latihannya adalah kamu sama pacar barumu itu cocok banget kayak, kalau aku bikinnya, kamu sama pacar barumu itu cocok banget kayak perangko sama surat. Nempel terus, tapi jadul. Atau kamu sama pacar barumu itu cocok banget kayak termos yang ada gelasnya. Dia termos, kamu gelasnya. Ya, kamu cuma dipakai buat nutupin kekurangannya dia sama nampung cairannya aja. Kalau dari materiku ya, aku itu aku itu masih ragu nikah, nggak kayak teman-teman aku, karena aku takut milih pasangan. Menurutku milih pasangan itu mirip kayak main Superdeal 2 miliar gitu. Kita nggak akan bener-bener tahu dia orangnya kayak gimana sampai kita bener-bener dapetin dia gitu, sampai bener-bener dinikahin gitu. Begitu dinikahin ternyata menyebalkan, baru kita mikir kayak, anjing kenapa istriku zong? Tahu gitu aku milih tirai nomor 2. Nah, intinya adalah coba kejadian atau topik itu atau premis yang kalian sudah punya atau setup yang udah kalian punya, samakan dengan sesuatu yang lain. Terus tempel-tempelin aja persamaannya di mana. Nah, ini tuh masih ada banyak, ada rule of three, ada apa lagi nih? Ada what if, dan masih banyak lagi punchline yang pengen aku terangin, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi aku pengen bahas ini di video yang lain. So, please comment, like, subscribe, share, supaya aku termotivasi buat bikin lagi gitu. Karena kalau tidak ada support kalian, saya males, oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah komen di video sebelumnya. Ya, pokoknya aku makasih lah kayak kalau nggak ada support kalian, aku nggak akan bikin video ketiga ini, anjing ngapain. Yang ada duitnya, capek ngedit, fuck. Ya gitulah. Terima kasih. Selamat belajar, komen-komen kalau kita mau kombut-kombut bareng. Yeay.